Pembantu ini tak sengaja melihat foto masa kecilnya. Dia menangis haru saat tahu majikannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Ratih, perempuan berusia 30-an, melangkah perlahan di sepanjang lorong rumah besar peninggalan zaman kolonial milik Pak Santoso. Seperti biasa, setiap pagi sebelum mentari benar-benar terbit, ia sudah berada di dapur, menata cangkir porselen, melipat serbet dengan rapi, dan membiarkan aroma kopi segar perlahan mengisi ruangan. Tangannya bekerja cekatan, tapi matanya kerap menyimpan bayangan lelah yang jarang diketahui orang. Ia terus menjalankan tugasnya bukan karena tenaga yang melimpah, melainkan karena ketenangan dan ketekunan yang ia bawa ke dalam rumah itu. Di ruang tamu yang luas, deretan bingkai emas memamerkan kejayaan keluarga tersebut. Di tengah gemerlap itu, Ratih kerap merasa seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hadir. Ia tak pernah mengeluh, tak menuntut apa-apa. Namun tiap malam, saat ia membersihkan debu dari vas-vas kaca dan sudut-sudut ruangan, matanya sering terpaku pada satu foto lama. Pak Santoso, istrinya, dan seorang anak lelaki yang kala itu masih sangat muda. Ada sesuatu pada anak itu, tatapan matanya, garis senyumnya, yang menggugah ingatan dalam diri Ratih, seakan menyeretnya kembali ke masa yang telah lama hilang. Beban yang dipanggul Ratih bukan hanya kelelahan jasmani. Di balik wajah yang selalu tampak sabar dan tubuh yang seolah terlatih untuk selalu bergerak, ia menyimpan kepedihan lama. 2 dekade lalu, banjir besar merenggut rumah kecil tempat ia dan adik lelakinya, Aldo, tinggal. Dalam hiruk-pikuk air yang merangsek masuk, Ratih sempat menggenggam tangan kecil Aldo. Tapi derasnya arus tak memberi ampun. Pegangannya terlepas. Ia menjerit, meronta, berusaha mengejar, namun semuanya terlambat. Sejak itu, suara tangis Aldo seolah tinggal di ruang-ruang kosong pikirannya, mengendap tanpa bisa diredam. Sejak tragedi itu, hidup Ratih berpindah-pindah. Ia melewati panti asuhan, keluarga asuh, dan pekerjaan demi pekerjaan yang tidak pernah bertahan lama. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain, dan akhirnya menginjakan kaki di Jakarta. Di setiap tempat, matanya terus mencari, kadang pada wajah anak-anak di jalanan, kadang pada mata bocah di angkutan umum, berharap menemukan satu tatapan yang akrab. Tapi harapan itu selalu kandas. Namun entah mengapa, sejak berada di rumah ini, hatinya tidak setenang biasanya. Sore itu, ketika Ratih sedang menggulung karpet ruang tengah dan mengelap jendela tinggi, angin sore menyelinap masuk, membawa bau tanah yang basah setelah hujan reda. Ia menatap keluar, ke arah halaman yang basah oleh sisa gerimis. Matahari senja memantulkan cahaya keemasan pada dedaunan, namun ada yang berat di dadanya. Ia menutup mata sebentar, mengatur napas, mencoba memahami kegelisahan yang entah dari mana datangnya. Rumah ini menyimpan sesuatu yang membuat luka lama kembali terasa perih. Dan perasaan itu kian menguat setiap harinya. Meski di hadapan nyonya rumah ia selalu menampilkan senyum sopan, dan pada Angga, putra Pak Santoso, ia bersikap lembut layaknya pengasuh yang baik. Di dalam dirinya Ratih menyimpan kebingungan yang menyesakan. Ia mulai memperhatikan detail kecil, cara Angga berjalan, intonasi suaranya saat memanggil ayahnya, dan ekspresi tenangnya saat membaca buku di balkon belakang. Terlalu mirip. Terlalu banyak kebetulan yang membuat Ratih nyaris tak bisa mengabaikannya. Pernah suatu malam, saat ia membereskan rak piring di dapur, ia mendengar suara tawa Angga dari ruang makan saat sedang berbicara lewat telepon. Tawa itu, nyaring dan jernih, membuat tubuh Ratih seolah terpaku. Ia seperti dibawa kembali ke suatu sore hujan, di sebuah rumah kayu kecil, dengan suara hujan yang turun dan lampu redup yang bergoyang tertiup angin. Ratih menggenggam tepi meja, menahan diri untuk tidak terbawa arus emosi. Tapi rasa ingin tahu itu sudah mulai tumbuh, seperti benih liar yang tak bisa dicegah. Ia bingung harus mulai dari mana. Apakah ia harus bertanya langsung? Kepada siapa? Angga? Pak Santoso? Atau justru lebih aman jika ia memilih diam dan melanjutkan peran sebagai pembantu yang tak banyak bicara? Ia tahu, satu kalimat bisa meruntuhkan segala yang selama ini dijaga. Malam itu,
Rati duduk diam di sisi ranjang kecilnya, menatap langit-langit kamar tanpa berkedip. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bila benar Angga adalah Aldo, mengapa selama ini ia tak melihatnya? Namun bagaimana jika semua hanya ilusi luka lama? Mungkinkah pikirannya sendiri sedang menyesatkannya? Tapi Rati tahu, ia tak bisa terus bersembunyi di balik rutinitas. Jika ia memilih membuka pintu masa lalu itu, ia harus siap menerima semua kemungkinan yang tersembunyi di baliknya. Bangunan megah itu berdiri tenang, penuh kemilau dari lampu gantung kristal yang menggantung tinggi dan lantai marmer licin yang memantulkan setiap pijakan. Meskipun luas dan mewah, keheningan menyelimuti rumah itu seperti kabut tipis yang tak pernah menguap. Suara langkah mudah terpantul di dinding lorong-lorong yang sunyi. Hanya 3 penghuni menetap di sana. Pak Santoso, pria parubaya dengan kesibukan tak bertepi sebagai pemilik perusahaan besar. Istrinya, wanita lembut yang lebih sering berdiam di balik pintu kamar, serta Angga, anak lelaki mereka yang kini menjabat sebagai manajer muda di perusahaan ayahnya. Angga dikenal dengan sikapnya yang tenang, bahkan nyaris tak tersentuh. Ia bukan tipe orang yang mudah diajak akrab. Wajahnya jarang menunjukkan emosi jelas. Segalanya terasa dibatasi oleh semacam dinding tak kasat mata. Bukan angkuh, tapi cenderung berhati-hati menjaga ruangnya. Ramah, namun selalu dengan jarak. Rati, yang tiap pagi lebih dulu bangun dari siapapun di rumah itu untuk merapikan meja sarapan dan menyapu teras, mulai menyadari ada yang berbeda dari pemuda itu. Setiap kali mendengar suara langkah menuruni tangga dan tahu itu milik Angga, hatinya selalu bergemuruh, bukan oleh cinta, melainkan oleh firasat yang samar namun terus mengganggu. "Selamat pagi, Mas," ucap Rati lembut sambil menunduk ringan, tak pernah menatap terlalu lama. "Pagi," jawab Angga singkat. Tak selalu menoleh, tapi suaranya hangat, tak pernah dingin atau tajam. Rati sering mencuri pandang saat Angga memegang cangkir kopinya, saat dia membenahi letak jam tangan di pergelangan, atau ketika ia tersenyum samar membaca berita dari ponselnya. Ada sesuatu dalam tiap gerak-geriknya yang membangkitkan kenangan. Terlalu akrab untuk diabaikan. Ada semacam getaran dalam hati Rati, seakan masa lalu sedang menyusup lewat celah waktu dan menghadirkan kembali sesuatu yang hilang. Saat siang hari tiba dan rumah kembali sunyi, Rati kadang diminta membersihkan ruang kerja Angga. Di meja, ia menemukan kertas-kertas penuh goresan tangan dan sketsa kecil, wajah-wajah anak-anak, pemandangan kota, dan sesekali gambar 2 bocah berdiri di tepi sungai, tangan mereka saling bertaut. Salah satu sketsa membuat napas Rati tercekat. 2 anak kecil berdiri bersama, seperti saling menjaga agar tidak jatuh. Entah mengapa, matanya terasa panas hanya karena melihat gambar itu. "Mas Angga suka menggambar sejak kecil, Bu?" tanyanya suatu sore, saat ia menemani nyonya rumah mengiris wortel di dapur. "Oh, sejak kecil memang begitu. Suka gambar rumah, pohon, anak-anak. Aneh juga sih, dia suka sekali gambar 2 anak kecil, padahal dia sendiri kan anak tunggal," jawab wanita itu sambil tersenyum kecil, seolah mengingat masa lalu yang lucu. Ratih tak tersenyum. Ia hanya mengangguk perlahan, pikirannya terbang entah kemana. Uap dari rebusan di atas kompor mengepul di depan wajahnya, tapi yang terasa adalah udara dingin dan berat. Angin dari luar jendela membawa aroma tanah basah. Jemarinya mengencang pada celemek yang ia kenakan. Ratih mulai merasa ada benang halus yang menariknya kembali ke luka lama. Bukan karena wajah Angga menyerupai seseorang dari masa lalu, melainkan karena perasaan tak bernama yang muncul setiap kali mereka saling berpapasan. Seperti suara hati yang mengenali meski tak bisa menjelaskan. Tapi mungkinkah itu hanya bayangan semu? Atau justru sebuah kebenaran yang belum terungkap? Dan ketika sore itu Angga memanggil ibunya untuk makan malam, nada suaranya terdengar begitu lembut hingga Ratih nyaris terisak. Ia berdiri membelakangi pintu, napasnya tertahan, dan sekelebat kenangan menghampiri. Seorang anak laki-laki kecil, berdiri di tepi arus deras, menggenggam tangannya lalu hilang. Tapi kini suara itu datang bukan dari arus sungai, melainkan dari ruang makan, dari seorang pemuda yang tak tahu bahwa mungkin ia sedang tumbuh di bawah atap yang menyimpan kepingan jiwanya yang hilang. Sore itu, langit Jakarta tampak murung, menyimpan gumpalan awan tebal berwarna kelabu yang bergerak pelan, seolah menahan beban yang tak lama lagi akan dilepaskan. Dalam hitungan menit, hujan turun deras tanpa aba-aba, menghantam atap seng dan dedaunan dengan keras,
menciptakan irama kacau yang menelan seluruh suara lain. Ratih, yang sedang membersihkan meja dapur, menoleh saat seorang rekan kerja berlari tergopoh masuk. "Ratih, gudang belakang kemasukan air. Bocor," teriaknya dengan napas tersengal. Tanpa menunggu aba-aba, Ratih melepas sarung tangannya dan bergegas keluar, menyusuri lorong sempit yang mengarah ke gudang tua di bagian belakang rumah besar itu. Ruangan tersebut hampir tak pernah disentuh. Kuncinya tergantung lama di dinding dekat kompor, berdebu dan nyaris terlupakan. Saat ia membuka pintunya, bau lembab dan kayu lapuk langsung menyeruak, membalut wajahnya dengan aroma yang membawa kilas balik akan sesuatu yang entah apa. Suara hujan makin menggila, membanjiri atap dan selokan. Dengan langkah hati-hati, Ratih melangkah masuk, kakinya mencipratkan air di lantai yang sudah tergenang hingga mata kaki. Tangannya menyibak jaring laba-laba dan menarik beberapa kardus serta koper tua yang mulai basah di bagian bawah. Di sudut tergelap, ia menemukan sebuah koper kulit yang sudah lapuk dan pegangan yang nyaris copot. Ia menyeretnya ke cahaya lampu kecil yang redup dan kuning, lalu membuka penutupnya yang retak. Isi koper itu tumpah. Tumpukan kertas lusuh, album foto tua, dan beberapa buku catatan yang warnanya memudar oleh waktu. Ratih terdiam sejenak. Ia berlutut, menarik satu album besar dari genangan dan menyeka sisa air di permukaannya. Dengan jemari yang gemetar, ia membuka halaman pertama. Di sana, menatapnya balik dari selembar foto, adalah seorang bocah lelaki berumur sekitar 5 tahun. Ia berdiri di depan bangunan yang tampak seperti panti asuhan, mengenakan piyama biru bermotif awan putih, penuh noda lumpur, dan menggenggam mainan dinosaurus kecil di tangan kirinya. Ratih menahan napas. Tenggorokannya tercekat. Tubuhnya mulai terasa ringan dan kehilangan kendali. Ia tahu benar piyama itu. Motifnya, warnanya, bahkan sobekan kecil di bagian kerah, tak mungkin ia salah mengenali. Itu bukan sekadar mirip, itu benar-benar milik Aldo, adiknya yang telah lama hilang. Tangan Ratih perlahan menyentuh wajah anak dalam foto, lalu berpindah ke dadanya yang berdebar begitu kencang hingga menyesakkan dada. Dunia di sekelilingnya perlahan memudar, digantikan oleh detak jantung yang berkejaran dengan ingatan-ingatan yang mulai menguak. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Lembar demi lembar ia buka, matanya mencari dengan tergesa namun penuh kehati-hatian. Ada lebih banyak foto bocah itu dalam usia yang berbeda-beda. Di satu gambar, ia memegang balon merah. Di gambar lain, ia tertawa riang saat berlari di taman. Dan dari setiap senyuman itu, Ratih melihat wajah yang selama ini hanya hidup dalam kenangan. Wajah adik kecil yang tak pernah ia lupakan. Air mata mulai jatuh, membasahi halaman album yang sudah rapuh. Ia membiarkan tangisnya mengalir, tak peduli pada lantai becek dan hawa dingin yang merayap dari sela-sela dinding. Tangannya kemudian menemukan selembar surat. Tulisannya rapi, ditulis oleh tangan wanita dewasa. Di sana tertulis, "Untuk anak yang kini menjadi bagian hidupku." Ratih mulai membaca pelan. Matanya membelalak saat isi surat menjelaskan bahwa bocah itu ditemukan sendirian pasca banjir besar yang melanda sebuah desa kecil di Jawa Barat. "Kami memanggilnya Angga, karena ia tak bisa menyebutkan namanya sendiri." Begitu isi surat itu. Langit seperti runtuh. Ratih menjatuhkan surat itu ke lantai. Mulutnya terkatup rapat oleh kedua tangannya. Tubuhnya menggigil hebat. Ia tersungkur, lututnya menghantam lantai basah, dan isak tangisnya pecah tanpa mampu ditahan lagi. Dalam gudang tua yang dipenuhi bau kain basah dan tanah lembab itu, ia memeluk erat album foto seperti ingin melindungi serpihan waktu yang sudah terlanjur hancur. Hujan di luar belum juga reda. Tapi Ratih tahu, sesuatu yang selama ini ia cari diam-diam, telah ditemukan di tempat paling tak disangka. Angga, anak majikannya, pria muda yang setiap hari ia sapa dengan datar, adalah Aldo, adik kecilnya, darah dagingnya. Namun dari semua yang ia temukan hari itu, satu hal tetap menghantui. Bagaimana ia bisa kembali menatap Angga tanpa membawa luka masa lalu? Ia belum tahu. Tapi ia sadar betul, mulai hari itu, seluruh hidupnya telah berubah selamanya. Ratih terduduk lunglai di lantai gudang yang dingin dan lembab, lututnya tertekuk rapat, punggungnya bersandar pada dinding kayu yang sudah mulai keropos dimakan usia. Di pangkuannya, album foto tua yang ujungnya basah masih ia peluk erat. Sementara tangannya yang gemetar terus membuka halaman demi halaman, seolah tak ingin kehilangan satupun jejak masa lalu.
Di luar, hujan masih menderas, menciptakan dentuman deras di atas seng, seperti denyut waktu yang tak sabar menuntaskan takdir. Tapi bagi Ratih, semua suara itu hanyalah latar samar dari gemuruh kenangan yang meledak satu persatu di dalam benaknya. Matanya terpaku pada sebuah foto yang muncul di halaman berikutnya. Seorang bocah lelaki duduk santai di perosotan taman, mengenakan kaos merah cerah dan celana pendek biru. Senyum anak itu begitu lebar, begitu tulus, hingga membuat Ratih nyaris tak mampu bernapas. Jantungnya berdegup kencang. Dengan ragu-ragu, ia menyentuh wajah di foto itu, perlahan dan hati-hati, seolah takut senyum itu akan luntur hanya dengan satu sentuhan. Ia balik halaman lagi, dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah foto sederhana, tapi cukup untuk mengguncang jiwanya. Seorang anak kecil duduk bersila di lantai kamar tidur, tertawa riang sambil mengangkat mainan dinosaurus hijau. Tak ada yang istimewa bagi orang lain, tapi bagi Ratih, itu adalah potongan masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Tangisnya meledak. Ia menggigit bibirnya, lalu buru-buru menutupi mulut agar isaknya tak menggemakan luka lama yang selama ini ia simpan rapat. Aldo, Aldo, desisnya lirih, seolah nama itu mampu menenangkan gejolak yang kini membakar seluruh tubuhnya. Air mata Ratih jatuh tanpa henti, mengaburkan wajah mungil di dalam foto. Tapi tak satu pun detail yang luput dari penglihatannya. Mainan dinosaurus yang sama, piyama yang dulu ia pakaikan sendiri, dan, di beberapa foto berikutnya, bekas luka kecil di alis kiri. Luka yang begitu ia kenal. Luka yang muncul karena insiden sepeda di halaman rumah 2 dekade lalu. Terlalu banyak kebetulan, pikirnya. Terlalu tepat untuk dianggap ilusi. Tubuhnya mulai bergetar. Bukan karena udara dingin atau pakaian yang basah, tapi karena bara harapan yang mendadak menyala di dalam hatinya. Panas, menyakitkan, tapi nyata. Harapan yang dulu pernah ia kubur dalam-dalam kini tumbuh lagi, menyusup ke sela-sela logika dan membanjiri pikirannya. Ia menelusuri lembar demi lembar foto, memperhatikan setiap ekspresi, setiap cahaya mata, seolah menatap pantulan masa lalu yang retak tapi masih utuh dalam bentuk lain. Album itu kini ia dekap seperti anak kecil yang menemukan kembali harta karun yang telah lama hilang. Segalanya terasa tak nyata, tapi juga terlalu kuat untuk diingkari. Dalam dirinya, suara hati seorang kakak berteriak tanpa ragu, "Ini bukan kebetulan." Ia tahu siapa anak itu. Ia tahu apa yang sedang ia lihat. Di tengah bau debu basah, tanah lembab, dan hembusan angin yang menyusup dari celah atap yang bocor, Ratih akhirnya menyadari bahwa ia tak bisa terus berdiam. Ada kebenaran yang harus diungkap. Ada suara yang harus ia dengar, dari mulut keluarga yang selama ini ia layani. Ia harus tahu siapa sebenarnya Angga. Namun satu pertanyaan kini menyesakkan dadanya. Apakah ia siap menerima jawabannya? Dengan mata berkaca dan dada berdebar kencang, Ratih memeluk album itu semakin erat, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan yang penuh dengan suara hujan, ia berdoa dalam hati, semoga segala hal yang ia temukan hari ini bukan hanya serpihan harapan, melainkan jawaban dari luka panjang yang selama ini menggantung tak terucap. Malam merayap semakin dalam, dan rumah megah itu perlahan tertelan oleh keheningan. Detik-detik dari jam dinding terdengar pelan namun mengganggu, seperti denting rahasia yang sebentar lagi akan terkuak. Cahaya lampu di lorong tampak redup, menyisakan siluet tenang yang seakan membeku dalam waktu. Ratih berdiri di depan pintu ruang kerja Angga, jantungnya berdebar tanpa irama yang jelas. Di balik selendang yang ia lilitkan di lengannya, terselip album foto yang kini menjadi beban rahasia paling berat dalam hidupnya. Ia menarik napas perlahan, lalu mengetuk pelan 3 kali. Ketukan itu terdengar ringan, tapi baginya seperti dentuman yang memecah sunyi. "Mas Angga, maaf, boleh aku tanya sesuatu?" Dari dalam terdengar bunyi kursi digeser. Tak lama, pintu terbuka sedikit. Wajah Angga muncul, tampak lelah namun masih menaruh perhatian. Ia mengangkat alis, terkejut melihat Ratih berdiri di sana di tengah malam. "Ratih, ada apa?" Ratih menunduk sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tak pernah benar-benar siap ia ucapkan. Ia bisa saja membatalkan niatnya, menunggu waktu lain yang lebih tepat. Tapi hati kecilnya tahu, malam ini tak bisa ia lewati begitu saja. Ia mendongak pelan, sorot matanya goyah tapi penuh tekad. "Mas pernah kepikiran nggak, sebelum jadi bagian keluarga Pak Santoso,
Mas sebenarnya berasal dari mana? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat waktu seakan membeku di ambang pintu. Angga terdiam, menatap Ratih dengan pandangan penuh tanya. Jemarinya mencengkeram sisi pintu, dan tubuhnya tampak kaku, seperti menahan sesuatu yang hendak keluar. Setahuku, aku dulu dari panti asuhan. Itu aja yang dikasih tahu ke aku. Tentang masa kecilku sebelum itu, aku nggak pernah dapat cerita lengkap. Ratih menahan napas. Di balik keraguan yang menyesaki dadanya, ada desakan yang tak bisa dibendung. Suaranya turun menjadi bisikan, tapi ada desakan kuat dalam nada lirih itu. Mas, apa ada ingatan? Walau cuma secuil, mungkin waktu masih kecil. Sesuatu, sebelum masuk panti. Wajah Angga perlahan berubah. Pandangannya kosong, seperti menelusuri lorong ingatan yang telah lama tertutup debu. Keningnya berkerut, dan ia bergumam, suaranya hampir tak terdengar. Aku cuma ingat suara perempuan. Dia teriak-teriak manggil aku. Tapi aku nggak yakin namanya itu nama asli. Terus, ada air. Banjir besar. Aku takut banget. Setelah itu, aku udah ada di tempat lain. Ramai, tapi asing. Aku sendirian. Tubuh Ratih melemas seketika. Air mata menggenang di matanya. Ia tahu betul siapa perempuan itu. Ia tahu banjir yang dimaksud. Ia tahu semuanya. Tapi ia tak bisa membuka semuanya sekarang. Bukan malam ini. Belum. Sebelum ia sempat menahan isaknya, Angga bergerak mundur dan mendorong daun pintu lebih lebar. Masuk, Ratih. Kayaknya kamu bukan cuma mau nanya satu hal, ya? Ratih diam sejenak, lalu melangkah masuk. Pelan tapi mantap. Di dalam hatinya, ia sadar, malam ini, akan ada sesuatu yang berubah. Kebenaran yang selama ini terkubur mungkin akan muncul ke permukaan. Tapi ia juga tahu, saat satu pintu terbuka, luka lama bisa ikut terbongkar. Dan belum tentu ia siap untuk itu. Namun satu hal sudah pasti, pertanyaan yang ia ajukan tadi, sudah menggerakkan segalanya. Dan tak ada jalan kembali. Suasana di ruang kerja itu begitu hening hingga deru lembut dari pendingin udara terdengar jelas, seolah menyuarakan napas waktu yang perlahan menekan. Angga duduk di balik meja kerjanya, tubuhnya sedikit condong ke depan, memperhatikan Ratih yang berdiri beberapa langkah darinya dengan raut wajah penuh keraguan. Di balik selendang yang melingkari tubuhnya, tangan Ratih bergerak lamban menuju saku bajunya, gerakan kecil yang syarat beban batin. Dengan tangan gemetar, ia menarik sebuah foto yang dilapisi plastik bening, dijaga agar tetap utuh dari lembab atau usia. Ia menatap gambar itu sejenak, seperti hendak memastikan isi hatinya. Kemudian ia ulurkan kepada Angga, suaranya pecah, parau oleh emosi yang telah lama ia pendam. Coba lihat ini, fotomu waktu kecil, kan? Aku yakin, aku pernah kenal kamu. Angga menerima foto itu, dahinya mengerut dalam. Ia menatap lekat-lekat, gambar seorang anak laki-laki kecil dengan piyama biru berlumpur, berdiri di depan bangunan yang tertulis, Panti Harapan. Di tangannya ada mainan dinosaurus. Pandangan Angga berubah, dari bingung menjadi gelisah. Ia mengangkat kepala dan menatap Ratih dalam-dalam, sorot matanya kaku dan tak berkedip. Kamu, siapa sebenarnya? Pertanyaan itu terdengar pelan, tapi setiap katanya seperti membentur dinding ruang. Ratih menunduk, dan air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh satu persatu, membasahi lantai kayu yang dingin. Bahunya gemetar, dan suara yang keluar dari bibirnya tak lebih dari gumaman lirih. Aku Ratih, ucapnya akhirnya, terbata. Dulu aku punya adik laki-laki. Namanya Aldo. Kami terpisah saat banjir besar melanda Garut. Aku nyaris tenggelam malam itu. Tapi Aldo, dia lepas dari genggamanku. Terbawa arus, dan sejak saat itu, aku nggak pernah lihat dia lagi. Angga tak bergerak. Tangannya mengepal di atas meja, sementara matanya menatap kosong ke arah foto yang kini tergenggam erat. Ratih melanjutkan, kini dengan suara yang lebih tegas meski masih dibalut emosi. Adikku punya tanda lahir di bahu kirinya. Bentuknya kayak bulan sabit kecil. Mas Angga, apa Mas punya tanda yang sama? Kediaman kembali menyelimuti ruangan. Tak ada jawaban langsung. Hanya tatapan kosong Angga yang kini berubah menjadi cemas dan gamang. Perlahan,
Seperti sedang menembus waktu, ia meraih lengan kirinya dan mulai menyingsingkan baju, gerakan yang nyaris tak terdengar, namun mengguncang dunia di sekeliling mereka. Dan di sana, tepat di bahu kirinya, tampak samar sebuah bentuk setengah lingkaran. Tanda itu nyata, sebuah lekuk bulan yang seolah menguatkan seluruh cerita yang sempat terdengar mustahil. Ratih menutup mulutnya, isak tertahan di tenggorokan. Tubuhnya bergetar hebat. Rasanya seluruh tenaga dalam dirinya terkuras, hanya untuk mengucap dan menunjukkan satu kebenaran itu. Angga memandang tanda itu cukup lama, lalu beralih menatap Ratih dengan mata yang kini berkaca-kaca, meski ketidakpercayaan masih tersisa. Jadi, kamu kakakku. Suaranya nyaris tak terdengar, parau dan penuh luka. Tangannya kini menyentuh tanda lahir itu, seakan masih butuh pembuktian bahwa semua ini bukan mimpi. Ratih mengangguk pelan, menatap wajah lelaki yang selama ini ia kenal sebagai majikan, tanpa pernah menyangka bahwa darah dagingnya sendiri berdiri di hadapannya. Angga menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menyembunyikan gelombang emosi yang tak tertahankan. Dunia di sekitar mereka seperti membeku, tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya dua jiwa yang selama ini berjalan dalam pencarian sunyi, kini bertemu dalam luka yang akhirnya terbuka. Dan dalam kesunyian itu, satu kepingan besar hidup mereka akhirnya kembali ke tempatnya. Hujan belum juga berhenti di luar sana. Rintiknya menari lembut di atas genteng dan jendela, menciptakan irama malam yang seolah tahu betul luka dan kehangatan yang menyelimuti dua jiwa di dalam rumah itu. Di ruang tamu yang hanya diterangi lampu pojok berwarna kuning temaram, Angga dan Ratih duduk berdampingan di sofa panjang. Tak ada lagi batasan antara atasan dan bawahan. Malam itu, mereka hanyalah dua saudara yang telah dipertemukan kembali oleh waktu setelah sekian lama saling kehilangan. Angga bersandar ke belakang, matanya menatap kosong ke arah tembok. Sebuah foto kecil berada di tangannya. Terlihat usang, ujung-ujungnya mulai terlipat karena terlalu sering disentuh. Suaranya lirih, hampir kalah oleh suara hujan. Dulu, aku selalu bawa-bawa mainan dinosaurus kemana-mana. Tapi anehnya, aku nggak pernah ingat siapa yang ngasih. Cuma entah kenapa, ada rasa hangat tiap lihat mainan itu. Seolah benda itu punya makna yang lebih dari sekadar mainan. Ratih menunduk. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun matanya berkaca-kaca. Tangannya meremas pelan kain selimut sofa yang melingkupi kakinya. Itu memang punya kamu, bisiknya pelan. Aku yang beliin. Waktu ulang tahun kelima kamu. Kita nggak punya cukup uang, jadi aku tukar dua bonekaku sama mainan itu di pasar malam. Angga menoleh cepat, matanya memerah. Serius, Kak? Ratih mengangguk kecil, lalu terkekeh singkat meski air matanya mengalir perlahan. Kamu sampai tidur pun masih meluk mainan itu. Genggamanmu nggak pernah lepas. Aku ingat banget. Angga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang, tangisnya akhirnya pecah, melepas semua rasa yang selama ini disembunyikan di balik dinding kuatnya. Selama ini aku ngerasa ada sesuatu yang hilang. Hidupku lengkap di mata orang. Pendidikan, keluarga, pekerjaan. Tapi rasanya selalu hampa. Sekarang aku ngerti alasannya. Ratih menyeka air mata yang terus mengalir di pipinya. Suaranya berat, tapi tenang saat mulai menceritakan semua yang telah ia lalui. Tahun demi tahun ia kumpulkan uang hanya untuk pergi ke kota-kota berbeda, mendatangi panti-panti asuhan dan bertanya satu nama, Aldo. Kadang ia ditatap seperti orang linglung, kadang diberi petunjuk yang sia-sia. Tapi ia tak pernah berhenti. Setiap wajah anak laki-laki ia tatap dalam-dalam, mencari sorot mata yang dulu pernah ia peluk tiap malam. Kadang aku ngerasa ini semua sia-sia. Siapa yang masih berharap ketemu adik yang hilang setelah 20 tahun? Tapi aku nggak pernah bisa berhenti. Ada sesuatu dalam hatiku yang selalu bilang, kamu masih hidup di luar sana. Angga menggenggam tangan Ratih, erat dan hangat. Dan aku juga selalu merasa, ada yang lagi nyari aku. Sekarang aku tahu siapa. Tak ada kata lagi yang terucap. Mereka hanya saling menggenggam, membiarkan air mata jatuh tanpa malu, menembus batas waktu yang selama ini memisahkan. Tangisan itu bukan hanya tentang kehilangan, melainkan tentang sebuah keutuhan yang perlahan kembali terbangun, dari kepingan-kepingan kecil yang selama ini berserakan. Pagi itu terasa lebih hening dari biasanya.
Sinar mentari menyusup perlahan lewat celah tirai, menciptakan semburat cahaya hangat di meja makan yang telah tertata sempurna. Di luar jendela, kicau burung terdengar bersahut-sahutan, mengisi ruang kosong dalam rumah besar itu dengan irama lembut. Angga berdiri di sisi meja, mengenakan kemeja biru muda yang masih tampak lembab di bagian bahu. Tak jauh darinya, Rati berdiri dengan tangan saling menggenggam di depan tubuhnya. Raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang ia coba sembunyikan dengan ketegaran. Di ujung meja, Pak Santoso duduk santai dengan koran terlipat di pangkuan. Istrinya, Bu Wina, masih menikmati tegukan terakhir dari secangkir teh yang mengepulkan uap. Keduanya belum tahu bahwa pagi itu akan menjadi awal dari kebenaran yang selama ini terkubur dalam diam. Papa, Mama, suara Angga terdengar tenang namun mengandung tekanan emosi yang kuat. Seketika keduanya menoleh ke arah putra mereka. Ada sesuatu yang perlu aku sampaikan. Penting. Sangat penting, lanjutnya pelan. Pak Santoso perlahan melipat korannya. Sementara Bu Wina meletakkan cangkir di meja dan menatap Angga lekat-lekat, mencoba membaca bahasa tubuhnya. Ada apa, Nak? Tanya Bu Wina, lembut tapi penuh perhatian. Angga menarik napas panjang, lalu menatap kedua orang tua angkatnya satu persatu, matanya mulai berkaca-kaca. Ratih, dia bukan hanya asisten rumah tangga di sini. Dia kakak kandungku. Kakakku yang selama ini hilang. Ruangan mendadak sunyi. Sunyi yang menekan dan memanjang, seakan waktu berhenti sejenak. Pak Santoso menatap Rati dengan pandangan tajam namun bingung, sementara Bu Wina terdiam dengan tangan menyentuh dada. Sok. Kakak kandung, ulang Pak Santoso dengan suara rendah. Angga, kamu yakin dengan yang kamu katakan? Angga mengangguk perlahan. Aku dulu dari panti asuhan, kan? Selama ini aku nggak pernah tahu siapa keluargaku. Tapi tadi malam aku dan Ratih ngobrol. Dia nemuin fotoku waktu kecil di gudang. Ada mainan dinosaurus, tanda lahir di bahuku, dan akhirnya semua potongan ingatan itu menyatu. Aku ingat suara perempuan yang terus memanggilku waktu kecil. Itu suara Ratih. Bu Wina tak sanggup menahan air matanya. Ia menatap Ratih, yang kini perlahan mendongak dan mengungkapkan isi hatinya dengan suara bergetar. Saya nggak pernah punya niat mengganggu. Tapi begitu tahu Angga itu Aldo, saya nggak bisa diam. Saya cuma pengen tahu dia baik-baik saja. Itu aja. Pak Santoso menyandarkan punggungnya, menatap keduanya dengan napas berat dan wajah yang sulit ditebak. Antara bingung, terguncang, dan mulai memahami. Jadi kamu yakin ini bukan sekadar kebetulan? Tanyanya. Ini lebih dari sekadar keyakinan, jawab Angga tegas. Aku bisa merasakannya di sini. Ia menepuk dadanya perlahan. Hening kembali mengisi ruangan. Detik jam di dinding menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Lalu perlahan, Bu Wina berdiri, melangkah mendekati Ratih, dan menggenggam tangannya dengan lembut. Kalau kamu memang kakaknya Angga, berarti kamu juga bagian dari keluarga ini, katanya dengan suara yang nyaris pecah. Kami memang tak bisa mengembalikan masa lalu, tapi kami bisa membuka ruang untuk hari esok. Ratih menutup mulutnya, tangisnya pecah dalam pelukan Bu Wina. Tubuhnya bergetar, seperti beban bertahun-tahun akhirnya menemukan tempat berlabuh. Pak Santoso pun berdiri dan meraih Angga dalam pelukannya. Terima kasih karena berani jujur. Nak, apa yang kamu lakukan hari ini, menyatukan kembali bagian hidup yang lama tercerai. Pagi itu menjadi saksi bisu sebuah keajaiban kecil dalam bentuk pengakuan dan penerimaan. Sebuah keluarga yang mungkin tidak sempurna, tapi dengan hati yang siap mencintai tanpa syarat. Malam itu, dapur kecil di ujung rumah diterangi cahaya kuning lembut dari lampu gantung tua yang menggantung rendah. Aroma harum dari wajan yang dipanaskan memenuhi udara, menari bersama suara lembut telur yang tengah digoreng. Rati berdiri di depan kompor dengan celemek lusuh menutupi pakaiannya, sibuk menyiapkan makan malam sederhana. Sementara itu, Angga duduk bersandar di kusen pintu, dia memandangi sosok kakaknya. Sosok yang dulu hanya ia temui lewat potongan mimpi masa kecil. Keheningan menyelimuti mereka, bukan karena tak ada yang ingin diucapkan, melainkan karena perasaan mereka bicara lebih jujur dalam diam. Masaknya jangan yang aneh-aneh, ya. Bikin aja kayak waktu kita kecil dulu, kata Angga pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh bunyi desis minyak di atas api. Ratih menoleh sedikit dan tersenyum.
Ada genangan air di matanya, tapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Nasi putih hangat, sambal ulek, dan telur dadar. Masih makanan kesukaanmu, kan? Angga mengangguk pelan. Dadanya menghangat, bukan karena panas dapur, tapi karena sesuatu yang sudah lama hilang kini terasa dekat. Matanya memperhatikan setiap gerakan Ratih saat memecahkan telur, mengaduknya dengan tenang, lalu menuangkannya ke atas wajan. Aroma telur yang digoreng perlahan bercampur dengan harum sambal, mengisi ruang kecil itu dengan nostalgia yang tak terucapkan. Beberapa saat kemudian, mereka duduk berhadapan di meja kayu kecil. Di atasnya, 2 piring nasi putih mengepul, sepotong telur dadar yang dibelah 2, dan sepiring sambal sederhana. Tak ada makanan mahal, tak ada hidangan istimewa, hanya air putih, kehangatan, dan kenangan yang diam-diam hadir. Angga menyendok nasi, memasukkan sesendok pertama ke mulutnya. Ia mengunyah perlahan. Dan tanpa bisa dicegah, air matanya jatuh, diam-diam mengalir di pipi. "Ini rasa yang selama ini aku cari," bisiknya. Suaranya parau, seolah butuh tenaga besar hanya untuk melafalkannya. Ratih tidak menjawab. Ia hanya memandang Angga dengan tatapan lembut, senyum kecil yang menggigil di sudut bibirnya. Ia tahu rasa itu. Itu bukan sekadar rasa makanan, tapi rasa kehilangan yang telah lama bersarang di hati mereka. "Aku nggak pernah berhenti berharap bisa nemuin kamu, Engga," suara Ratih pecah di ujung kalimat. "Tiap malam aku minta Tuhan jagain kamu, meski aku nggak tahu kamu di mana. Dan ternyata, kamu selama ini ada di dekatku." Angga menunduk dalam-dalam, menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya patah saat akhirnya berbicara lagi. "Dan aku selalu ngerasa hidupku kosong, kayak ada bagian yang hilang. Sekarang aku ngerti, itu karena aku kehilangan kamu." Malam itu, suara sendok yang bergesekan dengan piring terdengar bersamaan dengan isakan yang nyaris tak terdengar. Tapi tak ada kesedihan yang membebani ruang dapur itu. Yang ada hanya keharuan yang lembut, seperti pelukan hangat di malam yang sepi. Pagi itu, langit bersih terbentang di atas halaman belakang yang masih menyimpan jejak hujan semalam. Udara yang lembab menempel di kulit, dan titik-titik embun belum sempat menghilang dari daun-daun yang berkilau diterpa cahaya matahari. Angga berdiri di dekat tanah yang mulai ia gemburkan, sepatu kanvasnya belepotan lumpur. Di sebelahnya, Ratih membawa bibit pohon mangga yang tinggi batangnya hampir mencapai dadanya. Akar pohon itu masih terbungkus kain goni basah. Namun, yang mereka tanam pagi itu bukan sekadar pohon, melainkan secercah harapan baru yang tumbuh dari masa lalu. "Biar kita punya awal yang bisa dikenang," ucap Angga sambil menekuk lutut dan mencangkul tanah perlahan. "Pohon ini, semoga jadi penghubung antara kenangan lama dan masa depan yang kita bangun sama-sama." Ratih menatap lubang yang mulai terbentuk, lalu dengan hati-hati menurunkan bibit pohon ke dalamnya. Ia menyeka tangannya yang kotor dengan apron, matanya mulai berkabut oleh emosi. "Kamu masih ingat nggak? Dulu di depan rumah lama kita ada pohon mangga juga? Kita suka naik bareng-bareng meski mangganya belum mateng." Angga tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti hangatnya sinar matahari pagi. "Aku malah pernah jatuh dari sana. Terus kamu panik, nutupin luka di lututku pakai selimut biar nggak dimarahin ibu." Tawa kecil menyusul, lalu terputus oleh keheningan yang syarat perasaan. Ratih menopang batang pohon dengan kedua tangan sementara Angga mulai menimbun tanah kembali. "Pohon ini bakal tumbuh perlahan," gumam Ratih, suaranya setenang angin pagi, "kayak kita berdua yang perlahan belajar pulih dari luka." Angga berdiri, menginjak tanah pelan-pelan agar padat, lalu menoleh pada kakaknya. "Kalau pohon ini udah tinggi dan berbuah, kita petik bareng. Terus bikin rujak mangga muda kayak zaman dulu." Ratih tersenyum. Sorot matanya menyimpan kehangatan, dan cahaya pagi memantul dari wajahnya yang damai. "Nggak cuma mangga, Engga. Kita petik juga semua kenangan yang dulu nggak sempat kita nikmati." Hembusan angin melintas lembut, membuat helai rambut Ratih terlepas dari ikatannya. Kicauan burung dari kejauhan seolah menyambut kisah baru yang mulai ditulis hari itu. Tak ada lagi batasan antara mereka, tak ada lagi peran atau status. Hanya dua saudara yang menemukan kembali satu sama lain setelah lama terpisah. Namun, di sela-sela keheningan yang menyatu dengan damainya pagi, Angga berujar pelan, "Kak,
Kamu masih ingat siapa nama orang pertama yang nolongin kamu setelah banjir waktu itu? Ratih mengerutkan kening, mencoba mengingat. Kalau nggak salah, namanya Bu Surti. Memangnya kenapa? Angga mengalihkan pandangan ke pagar kayu di ujung halaman, seolah ada sesuatu yang terpanggil dari kejauhan. Aku pengen ke desa tempat kita berasal. Siapa tahu masih ada orang-orang yang kenal kita dulu. Ratih hanya menatapnya, mengangguk perlahan sambil menyunggingkan senyum yang tulus. Senyum yang membawa restu untuk perjalanan mereka berikutnya. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.